Oke, sekarang dengan cepat saya kepada yang terakhir. Dan kesimpulan daripada semua ini yang mau saya sampaikan. Content is work. Itu kerja, minta ampun, kerja yang khas. Kerja yang harus ulang-ulang and itu harus di tahap per tahap, kerja tahap, step by step. Itu akan pakai berapa banyak AI, kerja tim, and lihat AI sebagai tak hanya assistant tapi satu mitra dengan multi pihak, and lebih daripada itu kerja sama. Kemarin di AI Expo ada nama agency. Ya, Itu sesuatu AI yang agent. Sabda omong. And satu AI seperti di Alkitab Sabda kerja dengan Sabda bot dan AI yang lain, dan dengan itu dengan AI, well, ada cara untuk tak hanya satu, tetapi kalau tadi mengerti ekosistem kerja sama antara pintar bahasa, pintar AI, pintar media, pintar dengan segala aspeknya. Dan di akhir itu jadi kerja strategis. Kerja strategis itu agile, kerja strategis itu conversational, hampir bisa bilang over communicating, over connecting, dan dalam kerja strategis, content tidak terpisah daripada konteks. Content itu terintegrasi dengan hypertextnya. Dan lebih daripada itu, kami akan lihat content itu jadi pintu untuk bagaimana menginteraksi dan memberkati orang yang menerimanya. Dan so kesimpulan dari kesimpulannya, content tak hanya kerja keras dan semua itu, tapi sesuatu yang harusnya kerja smart. Betul. Dan kalau saya bilang kerja smart, dari sisi Sabda ada dua arti. Di dunia management, smart itu harus specific, measurable, achievable, realistic, and timely. Kalau itu kerja smart dunia business, kalau itu kerja smart dari sisi Sabda, itu berarti itu dalam konteks smart Bible, smart Christian, smart church, dan Sabda sudah memperjuangkan itu 10 plus tahun, and kerja smart mewakili satu konsep untuk bagaimana perkembangan daripada gereja orang Kristen dan lagi bahan yang mendukung itu. Content is work. Saya sangat percaya ini, dan lebih lagi AI sangat akan menolong untuk bisa work dengan lebih smart. Ya, ini sangat penting banget teman-teman semua yang hadir pada siang hari ini. Kita sebagai content creator itu jangan tidak punya framework kerja, ya. And framework relasi dengan teman. Harus ada disiplin. Jadi bukan asal comot langsung pasang tanpa cek, tanpa apa gitu ya. Harus ada disiplin tuh, ada aturannya gitu ya. Sekalipun itu pakai AI. Sekalipun pakai, tetap harus ada aturannya. Kalau enggak, kita benar-benar lepas lepas aturan, sehingga kita akan kebentur sana sini dan kita akan sering mengalami masalah. Tapi kalau kita sudah punya disiplin kerja yang baik sebagai seorang content creator, kita tuh punya tim, kita tuh punya aturan checking, kita punya aturan originalitas. Tadi beberapa ditanyakan tentang originalitas dan bagaimana mendistribusikan itu dengan baik, bukan dengan asal gitu ya. Kalau mau pasang, kalau nggak mau nggak pasang. Wah, itu harus ada kerutinan, harus ada disiplin untuk menjalankan itu, sehingga itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saya punya pertanyaan untuk Nehi dan Tian. Apa terjadi kalau punya terlalu banyak konten? Apakah bisa punya terlalu banyak konten? Apakah bisa punya terlalu banyak, dan apa yang terjadi kalau seperti itu? Ya, oke. Kalau dariku, kalau misalkan terlalu banyak konten, itu satu anugerah. Karena kesulitannya itu adalah kalau di salah satunya itu AI bukan hanya mendukung dari skalanya gitu, jadi dari satu menjadi banyak gitu, tapi juga bisa mendukung sebaliknya gitu. Dari konten yang banyak tadi bisa dikategorikan dan bisa dipadatkan gitu untuk jadi satu konten yang berkualitas gitu. Jadi aku pikir itu satu keuntungan, tapi kalau kekurangannya mungkin dari segi kontennya itu harus dicek satu persatu gitu, karena lagi-lagi ya tadi yang seperti kita sudah bahas gitu, apakah keputusannya tetap di kita, apakah mau pakai konten itu atau enggak, itu keputusannya tetap di manusia itu sendiri. Itu menurutku.
Ya, kalau dari aku sendiri sih ini ya, ketika memang banyak konten yang ada itu lebih ke ini sih. Kalau aku mikirnya ke maintenance gitu. Jadi bagaimana konten yang seabrek banyaknya itu, sebanyaknya itu mau dijadikan apa? Banyaknya seperti itu kan. Jadi bukan hanya menjadi tumpukan atau secara ekstrim jadi sampah konten, tetapi bagaimana konten yang ada itu ya di-renew lagi gitu supaya memang tetap akan long lasting gitu, nggak sekali produksi, distribusi, hilang gitu. Tapi kan kalau lihat dari konten life cycle tadi kan bagaimana ada evaluasi, ada maintenance, terus ada ide ke plan lagi, terus berputar di situ nggak ada putusnya seperti itu sih. Ya, Yeah. Go ahead. karena itu sangat butuh sekali seorang content writer Kristen itu untuk dekat dengan Tuhan. Karena proposal atau dream itu datang dari Tuhan. Kita dipanggil Tuhan untuk apa? Untuk memberikan konten apa? Dan apakah itu sesuatu yang memang punya tujuan jangka panjang, bukan hanya tujuan jangka pendek. Saya yakin kalau kita punya proposal yang baik, punya visi, misi, dan lain-lain, itu adalah hasil pergumulan kita dengan Tuhan. Gimana Pak Max? Saya masih ingat, apapun yang Sabda ciptakan dulu, di dalam proposal ada 2 to 5 year plan. Kalau itu satu publikasi, harus bisa punya content strategy, content mapping untuk 2 sampai 5 tahun. And content itu tidak hanya create once, lost, dead, atau cold, create once, bye-bye, hilang, mati, lost and dead, tetapi seperti disampaikan, create once, distribute everywhere. Berarti yang sepenting content creation itu content management. Sistem pengarsipan, sistem untuk menyegarkan itu kembali. Yang sepenting content itu sistem distribusi. Kalau saya bikin content sampai seluruh gedung jadi gudang, tapi tak ada pintu dan tak ada yang nyampaikan, saya tenggelam dalam content, tetapi apa gunanya? Dan sekarang ada karena AI satu masalah baru. Dan ada nama khusus untuk itu nama slop. S-L-O-P, slop. Slop biasa itu kalau ada maaf babi dan makanannya itu dianggap slop. Makanan babi. Dan masalah ini, dengan AI ada orang yang sengaja dengan saya akan bilang kurang tanggung jawab taruh beberapa kata kunci, langsung ada content apapun pasang di situs. Dan ada situs yang sekarang diotomatisasi untuk pasang bahan yang oleh AI dan mereka daripada trending 20 trend yang paling utama hari ini campur-campur kata, kasih kepada AI, dan sekarang mereka punya puluhan artikel terkait dengan itu yang tidak oleh manusia, tidak punya inti atau arti apapun kecuali untuk coba menipu search engines. Dan hasil daripada itu betul slop. Mungkin kualitas tulisan baik karena AI tulis dengan baik, tapi kualitas isinya dan lebih lagi di belakang hanya satu visi. Apakah saya bisa jadi kaya dengan memainkan search engines dengan maaf sampah seperti tadi Nihi bilang. Harus hati-hati kami dah kepintar produksi sampah. Baliknya AI menolong kita untuk menyampaikan what's our purpose, what's our vision, dan content melayani itu. Misalnya Academy dengan Tian dan teman-teman. Bagaimana bikin bahan yang bermutu dan AI mendampingi. Betul. Beberapa waktu yang lalu saya pernah mendengar tentang sampah teknologi. Ini salah satu ya. Oh, ini lebih parah. Sampah informasi, sampah content. Wah. Banyak banget tuh di internet itu sampah itu terlalu banyak. Jadi kita sebagai orang Kristen jangan menambah sampah lebih banyak lagi. Saya masih ingat satu joke yang ada dengan staff Sabda waktu ada rapat. Mereka bilang ke saya, kalau staff Sabda mogok dan tidak bikin konten apapun untuk 2 tahun, masih laku kalau hanya mengerjakan apa yang ada dan mengolah. Karena Sabda itu alasan pertanyaan, saya lihat bisa bilang, tak hanya ada anugerah terlalu banyak konten, tetapi ada masalah seperti rumah yang kacau balau karena ada terlalu banyak isi. Harus A, kembangkan rumah, and B, mana rak yang and semua systems, because content
harus dimengerti dalam konteks systems Ya, untuk memanage itu, Ya. mendistribusi itu. Dan itu alasan tadi saya coba untuk menyampaikan big picture, dan hanya apa cara untuk Betul. bikin konten satu persatu. Untuk itu YouTube dan berapa trik-trik untuk belajar cepat. ya, ya, itu saya kira itu yang sangat penting yang kami harus tekankan ya bagi teman-teman khususnya yang ingin menjadi content creator di dunia kekristenan, harus punya sesuatu yang Tuhan kasih di dalam hati kita. Itu satu. Kemudian ini Pak Dono juga memberikan sedikit, saya nggak bisa bacain semua ya karena banyak sekali, tapi paling tidak untuk terus meningkatkan keterampilan diri sendiri dan teman sekerja. Nah, itu ternyata penting sekali ya. Kita harus terus-menerus belajar, bukan hanya belajar sendiri, tetapi juga dengan teman-teman yang lain gitu ya, untuk sama-sama meningkat. Kita jangan puas hanya dengan, wah karena ya sudah bisa menulis, saya tidak perlu belajar apapun. Wah, salah sekali gitu ya. Kita sendiri dan teman-teman sekerja harus terus meningkatkan kemampuan kita di dalam membuat konten. Ya, saya jawab lebih lanjut kepada yang pertanyaan komentar, bukan pertanyaan Pak Dono di 11.33 dan nanti 11.38. Tetapi khususnya ada juga berapa banyak konten Kristen yang disia-siakan sampai hilang, sampai tenggelam. Kalau Anda pernah lihat film Raiders of the Lost Ark, di akhirnya ada gudang yang tanpa batasan dan sesuatu seperti the Ark of the Covenant ditaruh di dalamnya. Ada perpustakaan yang punya berapa banyak buku yang lalu, tetapi kalau lihat hanya 120 orang datang per hari. Di situ ada semua skripsi, semua thesis, dan semua bahan. Dan seperti dibilang, ada banyak kekayaan di dunia Kristen Indonesia yang harusnya bisa didigitalkan, A, dan B, bisa disampaikan jadi bagian untuk training AI. 1 bulan yang lalu, waktu saya di Jakarta, saya bertemu dengan tim daripada wakil 6 STT untuk bagaimana mulai mikir skripsi, thesis, articles, dan semua penulisan mereka mungkinkah bisa dijadikan bukan large language model, bukan AI, tetapi satu yang bisa didampingi oleh baby language model. Sesuatu untuk nama RAG fine tuning, tetapi bagaimana bisa mengkayakan bahan seperti Alkitab GPT, mengkayakan search and hasil biasa dengan bahan daripada semua skripsi dan project yang pernah dikerjakan. So itu satu yang saya rasa sangat saat untuk bisa mikirkan bagaimana bahan yang belum digital bisa. Dan saya lihat satu kekayaan daripada Sabda 20 plus tahun yang lalu, actually 25 tahun mungkin, mereka memutuskan semua Alkitab kuno satu persatu didigitalisasikan. Sekarang di Alkitab Sabda, mereka punya 20 plus versi historis. Dan dari itu bisa bandingkan, tapi content is only useful if you can access. Itu hanya berguna saat bisa diakses. Dan seperti komentar dari Pak Dono, bagaimana dengan semua bahan yang ada di sekolah teologi dan seterusnya, pelatihan dan lain-lain yang saat ini belum ada aksesnya. Ya, tuh. Sangat Itu perlu duduk bareng itu, Pak. Ya, perlu duduk bareng dan memikirkan jangka jauh, jangka ke depannya untuk menjadi legacy bagi orang-orang Kristen di zaman nanti atau di zaman kita sekarang. Doakan karena ada tim dari Sabda yang sedang mikirkan kerjasama dengan SDTs untuk bahan mereka bisa dibangkitkan ulang karena sudah tidak bisa lagi.